Selamat sore. Sore ini podcast IP Kudus dihadiri oleh Bapak Surtarno Eshum selaku Kepala Perpustakaan ITIKES Kabupaten Kudus. ITIKES Cendekia Utama. ITIKES Cendekia Utama. Dan yang kedua Mas Bondan dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Dan saya sendiri selaku pustakawan, saya Eris selaku pustakawan dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Dan podcast ini rencana akan berkembang berbagai informasi terkait dengan dunia kepustakawanan, perpustakaan maupun literasi informasi terkait di bidang perpustakaan. Pak Tarno, ini ada beberapa pertanyaan terkait profesi. Kita kan tahu kalau di luar sana kan banyak profesi seperti profesi dokter, polisi, sopir dan lain-lain. Nah, yang saya tanyakan adalah bagaimana sih profesi pustakawan itu? Gini ya, kalau secara struktur pustakawan itu adalah memang tenaga profesionalisme, artinya sama dengan guru kalau secara pemerintahan. Jadi pustakawan itu juga profesi seperti guru. Jadi kalau guru itu ada yang namanya sertifikasi, sebenarnya pustakawan juga ada yang namanya sertifikasi karena memang kita sama-sama profesi. Jadi itu juga perlu yang namanya seorang pustakawan itu perlu disertifikasi kemampuannya. Jadi kemampuannya itu standarnya yang itu sudah dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yaitu sertifikasi pustakawan. Jadi sebenarnya pustakawan itu nggak ada bedanya dengan guru, yang beda hanyalah nasibnya saja. Karena kemungkinan ya mungkin satu, teman-teman pustakawan itu ya greget sudah ada, cuman memang jalannya yang belum ketemu. Ya semoga saja pemerintah nanti ke depannya nasib pustakawan yang sebenarnya secara posisi itu nggak beda jauh dengan guru, karena pustakawan itu di sekolah kan juga wajib, karena perpustakaannya itu wajib. Masa ada perpustakaannya nggak ada pustakawannya? Karena secara syarat itu kan yang kan sudah tertulis, pustakawan itu kan ada jenjang pendidikan tersendiri dan ada misalkan melalui diklat juga sudah ditentukan aturan-aturannya itu, Mas Bondan. Nah, terkait tadi untuk kesejahteraan untuk di Kabupaten Kudus ini, Bapak kan selaku ketua IP ya. Yeah. Ketua IP. Mensikapinya, saya pernah dengar untuk pustakawan yang di sekolah itu untuk kesejahteraan masih minim, itu bagaimana Pak? Ya, untuk pustakawan-pustakawan di sekolah ya terutama mulai dari SD, SMP itu terutama. Karena kalau yang setingkat atas SMA itu sudah ikutnya Provinsi Jawa Tengah. Nah, untuk yang SD, SMP saya pernah, IPI Kabupaten Kudus sudah pernah menyampaikan ke teman-teman, kita sudah mencoba sharing, mencoba mencari data, menggali informasi bagaimana teman-teman ini di Kabupaten Kudus terkait nasibnya, yuk curhat-curhatan. Nah, itu dari curhat-curhatan itu akhirnya kita ringkas. Kita juga pernah sowan ke Arpusda. Kita pernah menyampaikan kepada Bapak Bupati selaku stakeholder. Nah, kemarin kita sampaikan kalau memang nasib pustakawan itu memungkinkan, walaupun belum bisa terdaftar ke dalam mungkin P3K ataupun yang lainnya, kalau memang memungkinkan untuk bisa membuat senyum di wajah mereka dari anggaran BOS. Nah, itu yang punya wewenang, yang bisa melakukan itu kan kepala sekolah masing-masing. Jadi kesejahteraan mereka kalau memang dari pemerintah pusat ataupun dari pemerintah daerah belum bisa masuk ASN, belum bisa masuk ke dalam P3K,
alangkah bijaknya kalau itu bisa diambilkan dari anggaran BOS. Jadi kita buat senyum mereka itu secerah masa depan anak-anak yang ini loh, belajar di perpustakaan. Katanya perpustakaan itu gudangnya ilmu, tapi kalau yang jaga merengut itu kan ilmu itu kan nggak barokah kan. Nah itu loh, bener kan? Katanya perpustakaan itu gudangnya ilmu, pustakawan itu adalah penjaga dan pelestari ilmu pengetahuan. Nah kalau penjaganya auranya saja sudah merengut, ya karena memang kita tidak bisa gini ya, kita tidak bisa membohongi hati nurani kita sendiri. Bagaimana nasib pustakawan? Apalagi yang SD, setingkat sekolah dasar, yang di perguruan tinggi aja itu nasibnya perguruan tinggi swasta yang kecil-kecil kayak saya ini, itu pun kita juga masih berjuang untuk sekedar mempertahankan nasib itu. Jadi profesi pustakawan itu kalau menurut saya pribadi adalah profesi berada di jalur sepi, tapi kita itu tetap semangat karena kita itu penjaga ilmu pengetahuan itu. Nah, tadi Bapak bilang kalau untuk kesejahteraan Bapak katanya masih kurang. Nah, apa boleh tahu Pak, bocorannya kesejahteraan Bapak itu berapa? Nah, sebenarnya kalau kita itu tidak usah muluk-muluk ya, karena cobalah kita kalau buruh kita nggak menyebut pekerja, karena benar pekerja itu lebih halus. Oh gitu. Karena dengan istilah yang lebih halus dia tidak akan protes. Kalau menurut yang dulu saya pernah baca berita, itu adalah sebuah politik. Kenapa buruh itu disebut pekerja? Biar kesannya itu, padahal kalau di luar tuh namanya tetap buruh loh, tidak ada pekerja loh. Pasti partai buruh, nggak partai pekerja. Kita itu buruh. Buruh aja ada yang namanya upah minimum regional yang sudah diatur standarnya. Nah sekarang kita lihat, apakah posisi buruh dan pustakawan itu tidak sama? Kita sama-sama manusia, sama-sama punya kebutuhan yang sama-sama punya keluarga. Nah kalau buruh saja pendapatannya bisa diatur dengan peraturan tenaga kerja bahwa setiap tahun ditentukan dengan UMR. Lah pustakawan ini kan juga manusia yang punya kebutuhan sama dengan buruh. Tapi kenapa kita tidak bisa pendapatan kita distandarkan dengan yang namanya UMR? Nah ini permasalahan di mana? Pustakawan dengan buruh ini sama loh secara kebutuhan. Tapi kenapa kita tidak bisa masuk ke dalam peraturan yang UMR? Tapi kembali lagi, semua itu pasti akan terjawab karena memang aturan dan kemampuan. Nah, sekarang kita kembalikan lagi juga produktivitas pustakawan. Kita juga harus kembali ke dalam diri kita sendiri. Apakah kita sudah layak untuk mendapatkan penghargaan yang lebih dari yang sudah kita terima hari ini? Nah, itu yang perlu kita. Karena kalau buruh sudah jelas, buruh itu ikut perusahaan. Perusahaan itu pasti membayar, itu pasti yang dia dapatkan akan lebih tinggi dari dia yang keluarkan. Tapi kalau pustakawan, apakah sudah memberikan yang lebih tinggi dari yang dia dapatkan? Misalkan, saya menuntut UMR, pustakawan menuntut UMR. Kita harus minimal UMR. Apakah yang kita berikan itu sudah melebihi nilai dari UMR itu sendiri? Nah, itu kita juga perlu introspeksi diri kita. Kita harus mengembangkan potensi-potensi kita. Jadi jangan sampai pustakawan itu terkesan hanya sebagai penunggu perpustakaan. Karena kalau kita hanya di situ, saya iya, benar. Jadi saya masih ingat pepatah dari almarhum beliau Mbah Dimyati Rois Kaliwungu, itu kan pernah bilang, kalau kita itu hanya sekedar menjadi guru itu hanya sekedar mengajar, jadi pustakawan hanya sekedar menjaga buku, itu masyarakat kita sudah kalah dengan Google. Iya kan? Kita tuh sudah kalah dengan Google kalau hanya sekedar itu. Tapi ada satu sisi yang Google itu tidak bisa.
adalah jiwa kemanusiaan kita. Kita punya jiwa manusia, punya sisi humble, punya sisi keindahan-keindahan yang Google itu tidak bisa. Nah, itulah yang harus kita gali dari pustakawan-pustakawan. Makanya ada yang namanya, kalau di Perpusda itu kan sekarang ada yang namanya program perpustakaan inklusi. Nah, itu tidak bisa dilakukan oleh Google. Yang bisa melakukan hanyalah manusia. Pustakawan sebagai seorang pujangga bisa, Google nggak bisa. Nah, itu yang perlu kita tingkatkan dari sisi-sisi kelebihan apa yang dimiliki oleh seorang pustakawan. Pak, tanya lagi Pak. Yeah. Apa sih kelebihan pustakawan dibanding dengan profesi yang lain? Sebenarnya masing-masing itu memiliki kelebihan sendiri-sendiri, tapi itu tergantung dari diri kita. Kita secara ijazah pustakawan, tapi sudahkah kita menjiwai sebagai seorang pustakawan? Nah, itu yang kita kembalikan ke kita. Sama profesi guru. Guru dulu, ini mohon maaf, guru yang dulu-dulu itu memang benar-benar seorang pendidik. Dia benar-benar seorang pendidik. Tapi sesuai berjalannya waktu, sesuai peningkatan kesejahteraan yang menggiurkan, akhirnya kan guru itu sebagai untuk mencari kerja. Saya yakin sama, misalkan pustakawan itu pendapatannya seperti guru, sama pustakawan itu akan menjadi ajang pencarian kerja yang luar biasa nanti. Iya kan? Jadi sebenarnya profesi itu antara guru, antara pustakawan itu sama. Nah, kelebihan pustakawan yaitu tadi, katanya pustakawan itu penjaga ilmu, membantu menelusur ilmu pengetahuan, tapi sekarang kan sudah tergusur dengan Mbah Google. Kita sudah tergusur dengan informasi-informasi yang disediakan oleh perkembangan ilmu dan teknologi. Tapi kita jangan terlena. Ini hanya pemikiran saya pribadi. Saya itu punya pemikiran begini. Sekarang kalau manusia itu bergantung pada teknologi, bergantung pada internet. Coba seandainya kita terjadi perang internet, perang hacker, itu sudah suatu hal yang luar biasa. Kita mau menjajal negara luar, kita lumpuhkan saja sistem internetnya, itu mereka transaksi sudah, kalau kita sudah bergantung pada internet loh. Coba kita sudah, misalkan perpustakaan sudah pakai SLIM, ya kan? Loh, internet mati aja atau listrik mati, kita sudah nggak bisa melayani mahasiswa kok. Kembali lagi ke manual. Kan sama, sekarang informasi yang sudah tersusun, tersistematis di awan, kita nggak tahu penyimpanan di mana, itu di awan. Tiba-tiba kalau itu terjadi kendala dengan internet, ilmu itu sudah hilang. Makanya pustakawan itu antara yang manual dan itu harus berjalan beriringan. Jadi walaupun kita sudah ke arah digital, alangkah baiknya manual itu tetap berjalan sebagai backup data itu. Jangan-jangan kita takutnya, jangan-jangan kita sudah terlena dengan yang namanya dunia digital, terus nanti tiba-tiba terjadi perang digital. Perang itu nanti perang kalau kita sudah kena hacker, saling menghacker antar negara, lumpuh kita, perbankan lumpuh. Kita sudah terbiasa membayar menggunakan PayPal. Sekarang kalau internetnya udah lumpuh, kita nggak pegang uang manual, bisa kita belanja, hancur negara. Contohnya kemarin Bangladesh, itu sistem perbankan ditutup, udah kacau kok, ngambil uang di bank nggak bisa, ini di bank, padahal udah terbiasa menggunakan uang elektronik. Nah, itu jadi peran pustakawan, semoga saja masing-masing punya kelebihan. Jadi ya kita tetap bangga dengan jiwa pustakawan kita, yang penting kita menggali. Masing-masing punya bidang sendiri-sendiri. Yang guru bidangnya ya mengajar, ya mendidik, jadi tidak hanya mengajar tapi juga mendidik. Yang pustakawan, ya kita jadilah seorang pustakawan. Kalau kita tidak bisa menjadi pustakawan yang handal, ya paling tidak kita rangkul pengguna, user, kita ngobrol sebagai makhluk sosial, itu udah cukup. Karena sekarang
Kalau tolak ukur perpustakaan itu harus ramai pengunjung, perpustakaan mana yang ramai pengunjung coba? Karena sekarang sudah dunia digital. Nah, itu yang menjadi kendala kita. Memang tantangan seorang pustakawan ini lebih besar. Profesi kita bisa dikalahkan oleh dunia internet dan dunia informasi. Itu kita sudah mulai, peran kita sedikit banyak diambil alih oleh seperti Google, media-media yang lain.